Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belajar tentang membudayakan musyawarah. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah apa ya, Bu? Itu seperti menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dengan cara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang bersama gitu. Oke, baik. Bagus. Jadi secara bahasa, musyawarah itu berasal dari kata syawarah yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Nah, ini ada makna filosofis tersendiri bahwa musyawarah itu adalah proses menghasilkan keputusan terbaik. Jadi seperti menghasilkan manisnya madu begitu. Nah, musyawarah itu secara istilah cara menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan bersama dengan berbicara dan mendengarkan pendapat semua pihak. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan bahwa yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jadi di dalam kandungan surat Ali Imran ayat 159 ini membahas pentingnya sikap lemah lembut dalam memimpin. Jadi semisal nanti teman-teman jadi pemimpin di organisasi maupun di lingkungan rumah, nah milikilah dengan sikap yang lemah lembut. Yang kedua, perintah untuk bermusyawarah dalam urusan bersama. Jadi ketika ingin menghasilkan keputusan yang terbaik, maka bermusyawarah. Nah, setelah bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan? Pastinya dengan bermusyawarah kita akan mengambil sebuah keputusan akhir, yaitu diambil dengan secara tegas. Jadi sudah melalui proses-proses yang namanya bertukar pendapat dengan orang lain. Nah, yang terakhir, kita tetap harus melibatkan Allah dengan cara apa? Bertawakal. Dengan bertawakal pada Allah setelah mengambil keputusan. Jadi nanti kita tidak keluar dari zona yang semisal kita mengambil keputusannya tidak hanya keluar dari zona yang buruk. Nah, ayat ini menegaskan bahwa musyawarah itu adalah perintah langsung dari Allah dan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dan juga di Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi kandungan Quran Surat Asy-Syura ayat 38 itu mengandung musyawarah itu menjadi salah satu sifat utama orang yang beriman. Kemudian musyawarah itu di Quran Surat Asy-Syura ayat 38 itu mensejajarkan bahwa sama saja dengan ibadah sholat dan infak. Nah, kemudian yang ketiga, urusan bersama itu harus diputuskan melalui musyawarah. Musyawarah itu menjadi ciri khas komunitas muslim. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa musyawarah bukan hanya sekedar metode pengambilan keputusan terbaik saja, tetapi juga sebagai nilai agama atau nilai spiritual yang menjadi identitas masyarakat Islam. Dan apa sih manfaat dari musyawarah? Ada yang mau membacakan? Ya,
Manfaat musyawarah yang pertama, musyawarah membuat keputusan lebih adil. Yang kedua, melatih kerjasama. Ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Jadi manfaat musyawarah itu banyak sekali. Saya hanya menampilkan 4 poin saja. Jadi kesimpulannya, musyawarah itu adalah cara mengambil keputusan bersama dengan saling mendengarkan, dengan saling menghargai pendapat. Musyawarah penting karena membuat keputusan merasa lebih adil, membuat kita belajar untuk kerjasama, kemudian untuk mempererat tali silaturahmi, dan yang terakhir mempererat kebersamaan di rumah, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Jadi dengan sikap musyawarah ini kita bisa menghindari yang namanya perselisihan dan menjaga persatuan. Mungkin hari ini materinya cukup sampai sini dulu. Ibu ada game dari ayat yang sudah dibacakan tadi. Nanti ibu panggil 2 orang. Silakan maju ke depan ya untuk mencocokkan ayatnya, mengurutkan ayatnya. Ibu. Oke, langsung saja. Uswatun. Ya, Bu. Oke, terima kasih Uswatun. Silakan dulu. Lanjutnya Silma. Terima kasih semuanya bisa berbagi. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran siang hari ini. Ibu minta maaf apabila ada perkataan dan juga perbuatan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam